Tidak ada cara lain, ini dia 3 cara untuk menghempas perut buncit. Hey, perkenalkan, saya Dr. Susantian. Misi saya adalah membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial. Di dalam konteks kali ini, kita mau bicara mengenai perut buncit yang disebabkan oleh visceral fat. Apa itu visceral fat? Visceral fat adalah lemak yang membungkus organ dalam dan adanya di rongga perut. Ini dia visceral fat. Kita semua butuh yang namanya visceral fat. Tapi kalau jumlahnya terlalu tebal, dia bisa membuat perut kita buncit dan terlebih daripada itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang kita nggak mau. Bukan berarti orang yang kurus nggak punya visceral fat. Punya dong, semua orang punya. Dan bukan berarti orang yang perutnya tipis-tipis aja, kecil-kecil aja terbebas dari masalah-masalah yang bisa disebabkan oleh visceral fat. Karena kalau visceral fatnya tebal, tentu saja dia juga bisa mengalami masalah-masalah yang dialami oleh orang yang perutnya buncit, yaitu adalah masalah sindrom metabolik yang terkait dengan hipertensi, diabetes, asam uratnya naik, kolesterolnya naik, dan juga obesitas. Gimana cara menghempas visceral fat itu? Nggak ada cara lain. Untuk menghempas visceral fat, kamu perlu untuk menurunkan persentase lemak di tubuh kamu. Eits, belum tentu kalau lemaknya turun, berat badan kamu juga harus ikut turun ya. Yang harus turun, ingat, adalah lemaknya dan bukan berat badannya. Jadi kalau sekarang kamu kelebihan lemak dan kamu merasa badan kamu gemuk, terus perut kamu buncit, fokusnya ingat, please jangan turun di berat badan. Tapi fokuskan untuk turun lemaknya. Ukur persentase lemak kamu dan juga ukur visceral fat kamu tebalnya berapa. Dengan demikian kita bisa mengukur progresnya ya. Cara ngukur persentase lemak dan visceral fat pakai apa? Pakai timbangan digital yang sekarang banyak banget ada di mana-mana. Kamu harus bisa hidup lebih aktif untuk bisa menurunkan persentase lemak di badan kamu dan juga visceral fat. Caranya gimana? Nggak perlu ngoyo-ngoyo pergi ke gym, tapi kalau mau juga boleh. Nggak perlu tiba-tiba harus main soccer, nggak perlu tiba-tiba harus main golf, nggak perlu juga tiba-tiba harus masuk ke dalam tim sepeda. Tapi kalau suka ya boleh-boleh aja. Kamu cukup untuk bisa jalan kaki. Jalan kaki itu adalah olahraga yang sifatnya aerobik. Dia menggunakan oksigen untuk mesin metabolisme sehingga lemak kita bisa lebih mudah untuk dihempas. Mulai hari ini kalau ada yang ngajak kamu untuk pergi ke minimarket, mall, atau tempat-tempat terdekat dekat rumah ya, coba jalan kaki atau pakai sepeda. Nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai motor. Kalau naik ke atas jangan pakai lift, kalau masih bisa pakai tangga aja. Itu cara kita untuk hidup lebih aktif. Cukup kok, sekitar 30 menit aja setiap harinya, tapi dilakukan dengan konsisten. Ya, kalau kamu sudah berhasil melewati level pertama yaitu untuk hidup aktif, selanjutnya adalah untuk level berikutnya yaitu olahraga dengan menggunakan beban untuk bisa mempertahankan massa otot kamu. Dan berikutnya, nggak bosan-bosan saya ngomong, hempas semua gula-gula. Ini ya udah harus dihempas kalau kamu memang visceral fatnya tinggi banget, perutnya buncit banget. Karena kalau nggak dihempas dengan segera, akan lama untuk nurunin yang namanya visceral fat. Hempas semua gula, minuman manis, tepung-tepungan, semua kue-kue yang berasal dari tepung-tepungan dan gula. Oke? Yang kedua, tahu nggak cara hidup yang paling gampang untuk menumpuk yang namanya visceral fat? Hidup dengan stres. Kenapa? Kalau kita stres, hormon kortisol kita naik. Dan hormon kortisol itu adalah hormon yang menyimpan lemak. Terutama efeknya besar sekali untuk yang namanya visceral fat yang menyebabkan kita jadi buncit. Jadi kalau kamu stres hidupnya, perut kamu bisa buncit dan juga sakit mah. Siapa di sini yang perutnya buncitnya juga sakit mah? Hidupnya jangan stres ya guys ya. Please ya, hidupnya damai gitu ya. Jangan suka cari perkara, jauhin semua orang-orang toksik ya. Pokoknya kamu harus hidup bermanfaat, hidup damai, dan kamu harus bahagia. Itu salah satu cara untuk bisa menghempas yang namanya perut buncit. Yang ketiga, ada studi yang menunjukkan bahwa konsumsi antosianin dan vitamin D bisa membantu kita untuk menghempas yang namanya visceral fat dengan lebih mudah. Antosianin bisa kamu dapatkan dari nasi hitam, blueberry, blackberry, jagung hitam, pokoknya semua yang warnanya biru, hitam, keunguan, bahan alami mengandung yang namanya antosianin. Atau kamu juga boleh ambil supplementations yang isinya antosianin.
Vitamin D gampang banget sebetulnya bisa kamu dapatkan kalau kamu berjemur di waktu yang pas. Cukup 5 menitan aja kamu bisa dapat sekitar 10.000 international unit. Tapi kalau karena masalah kamu nggak mau kena matahari, kamu juga nggak mau kena flek, kolagennya nggak mau turun, terus udah gitu juga kamu nggak boleh kelihatan sama orang lain kulit tubuhnya ya, maka itu kamu boleh konsumsi suplemen vitamin D juga. Tips tambahan, bonus tambahan, jangan lupa hempas yang namanya goreng-gorengan yang isinya adalah trans fat. Karena trans fat itu juga menyebabkan penumpukan visceral fat yang menyebabkan kebuncitan dan nanti kamu jadi stres jadi buncit, buncit jadi stres lagi ya. Pokoknya hindari itu semua, oke? Oke guys, dan jangan lupa berdoa selama proses ini semua terjadi supaya apa? Supaya kamu dimampukan, supaya kamu dikuatkan, oke? Thank you so much for watching this video. Saya Dr. Santian dan salam sehat.